Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali saat ini kita mau sama-sama memulai hari kita, mulai aktivitas kita dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan juga kita akan dikuatkan, disegarkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan dalam mesbah doa fajar pada hari ini. Terima kasih buat kebaikan Tuhan Yesus Kristus yang ada di tengah-tengah setiap kita. Saya percaya apapun keberadaan kita saat ini, kita adalah orang-orang yang dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu mari kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Kami rindukan Engkau, Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawa kami Tuhan, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Kami sembah Kau Tuhan, sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagi-Mu Tuhan.
Yesus Tuhan. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sebentar akan kami dengarkan. Kami percaya pujian penyembahan kami boleh menjadi satu korban persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Korban persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan. Sebab Engkau Tuhan kami yang baik, Tuhan kami yang ajaib, Tuhan kami yang dahsyat, Tuhan kami yang setia. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa, kami bersyukur sebab Engkau baik. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, shalom. Bertemu kembali dengan Gunung Tabor Ministry. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Mazmur 24 ayat yang ke-3 sampai ke-5. Demikian firman Tuhan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Puji Tuhan. Hari ini saya sampaikan tema firman Tuhan mengenai hidup di dalam kekekalan. Kita tahu di akhir zaman ini tanda-tandanya sudah semakin dekat. Salah satu, kalau saya melihat perilaku anak-anak muda, perilaku manusia di akhir zaman, benar bahwa manusia di akhir zaman ini sudah sangat egois, sangat miskin etika, bahkan juga hilangnya sopan santun, selalu merasa benar dan kurang peduli dengan lingkungan sekitarnya, tak mau mengalah, tak mau berbagi untuk orang lain, hilangnya empati dan simpati. Mari kita lihat sebentar satu video yang mungkin berdurasi 2 menit dan hanya membutuhkan waktu 30 menit untuk syutingnya. Dan ini video berhasil sebagai film pendek pemenang Oscar. Ini gambaran keadaan manusia di akhir zaman yang hanya memikirkan diri sendiri. Mari kita lihat video yang singkat ini. Perhatikan dan fokus, dan Tuhan memberkati. Baik, dalam film tadi kita bisa melihat
anak muda yang begitu cuek, tidak bisa memperhatikan sekelilingnya. Dan mungkin itu bisa terjadi bagi saya dan saudara. Mungkin pelakunya itu saya dan saudara. Tapi hari ini saudara, saya diingatkan Tuhan untuk mari kita sama-sama memikirkan perkara-perkara yang di atas, hal-hal yang kekal. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita hanya egois, memikirkan diri kita sendiri, apalagi di tengah pandemi seperti ini, kita mungkin mau eksis, mau melayani, mau bekerja, bagaimana ya? Semuanya seakan-akan kita hanya tertuju kepada situasi pandemi yang seperti ini. Sehingga sebuah kisah yang pernah dialami oleh anak Tuhan yang di sini terjadi sebuah masalah ketika COVID ini begitu meningkat. Ada satu keluarga yang orang tuanya kena COVID positif, dan anaknya yang masih muda ini mencoba untuk mencari tabung oksigen. Dia keluar. Saudara, apa yang terjadi? Orang tuanya memang tertolong, tetapi anak muda ini, dia perempuan ini saudara, dia meninggal terkena COVID-19 dengan varian yang baru ini. Orang tuanya sangat sedih, orang tuanya sangat susah dan menderita dan selalu tertrauma. Saudara dikasih Tuhan, kalau dia melihat rumah sakit trauma, dia teringat anaknya yang berjuang mencari oksigen untuk orang tuanya, tapi malah dia yang dipanggil Tuhan. Saudara, kematian memang tidak ada yang bisa berdaulat untuk mengatasi sebuah kematian, karena kematian itu Tuhan yang berdaulat. Orang yang meninggal bisa saja karena sudah waktunya. Tetapi di tengah-tengah pandemi ini kita juga harus menyadari Bapak dikasih Tuhan, kalau mungkin Tuhan ambil duluan, itu mungkin karena kehendak dan rencana Tuhan, supaya mungkin itu lebih baik daripada ke depan nantinya. Memang hari-hari ini ke depan bukan tambah baik tentunya, tetapi ada banyak tantangan yang kita akan hadapi. Dunia sedang digoncang, tetapi mari saya ingatkan bahwa kita menerima kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan. Saya diingatkan untuk kita mempersiapkan diri kita. Suatu waktu kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan. Sebab itu, mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Petrus 1. Saya akan bacakan ayat 13 sampai dengan ayat yang ke 21. 1 Petrus 1 ayat 13. Bapak Ibu silakan juga membaca dan mengikuti. Saya bacakan firman Tuhan ini. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Ayat ke-14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayat ke-16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup di dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Tentunya
Tentunya berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan membaca juga dan melakukannya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tema hidup untuk kekekalan, life for eternity. Apa yang harus kita perhatikan dari ayat-ayat ini, Bapak dikasihi Tuhan? Apa yang harus kita belajar? Semuanya kita akan menghadapi ke sana, ke dalam kekekalan nanti, Bapak dikasihi Tuhan. Tetapi kalau kita mempersiapkan lebih baik daripada tidak sama sekali. Kalau kita tahu, kalau kita mengerti apa yang firman Tuhan katakan, maka saya percaya Bapak dikasihi Tuhan, bahwa kita nanti akan bisa tenang menghadapi semua situasi yang akan terjadi di depan kita ini. Ada 3 karakteristik dari mereka yang hidup untuk masa kekekalan. Dari ayat-ayat ini kita melihat yang pertama adalah life in hope. Artinya bahwa mari meletakkan seluruh harapan mereka untuk hari esok di dalam ayat ke-13. Bapak dikasih Tuhan, sebab itu siapkanlah akal budimu. Waspada, letakkanlah, dikatakan seperti itu ya, pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Jadi Bapak dikasih Tuhan, apakah Anda menaruh seluruh harapan untuk hari esok atau eternity ini? Boleh dijawab masing-masing secara pribadi. Apakah saya dan saudara sudah menaruh seluruh harapan untuk hari esok? Anda akan berusaha untuk apa untuk hari esok itu? Apakah cukup hanya makan, minum, melanjutkan kehidupan kita sehari-hari? Tetapi hari ini kita diingatkan untuk menaruh harapan hari esok, saudara. Yang kekal ini adalah Anda harus berusaha untuk memenangkan jiwa, karena itulah Tuhan suka. Bapak dikasih Tuhan, jiwa sangat berharga dan mulia di mata Tuhan. Sebab itu Bapak dikasih Tuhan, mari, ayo, jadilah saksi Yesus Kristus di akhir zaman ini. Kita dipanggil, kita dipenuhi Roh Kudus, kita diberi kuasa untuk menjadi saksi Yesus Kristus. Mari, Tuhan ingatkan juga, untuk apa kalau saudara diberkati hari-hari ini? Apakah engkau akan mengumpulkan harta di muka bumi ini? Dan itu untuk siapa? Apakah untuk keturunanmu? Untuk siapa? Tapi Tuhan ingatkan, Matius 6 ayat 19 sampai 21, mengumpulkan harta di surga. Saudara dikasih Tuhan. Sebab itu ketika saya dan saudara diberi kesempatan hidup oleh Tuhan, mari gunakan waktu yang masih sisa ini untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyenangkan nama Tuhan. Ada kata amin, saudara dikasih Tuhan. Kita berusaha untuk menyelesaikan seluruh kehendak Allah ini. Bapak dikasih Tuhan, itulah kita menaruh harapan untuk hari esok, untuk yang bersifat kekal. Ada seorang ibu yang pada masa pensiunnya, saudara, dia mengumpulkan hartanya bukan di bank, tetapi dia kumpulkan dalam bentuk berlian, dan selalu dibawa berlian itu di tasnya, saudara dikasih Tuhan. Dan kalau dia ke kamar, kemana saja, ibu ini membawa tas itu, saudara, takut kalau berliannya diambil orang. Tapi suatu saat kenapa entah terjadi begitu saja, ketika dia ada di rumah familinya, dia lupa menaruh tasnya di ruang tamu. Tiba-tiba ketika pintu masih terbuka pagi itu, ada pencuri yang mengambil tasnya itu, saudara dikasih Tuhan. Orang lain tidak tahu, saudaranya tidak tahu kalau di dalamnya isi berlian. Maka dia kemudian menangis dan berkata kepada familinya bahwa yang hilang itu cukup mahal harganya. Selama uang dikumpulkan, dia belikan berlian. Dan itu yang Tuhan ingatkan bahwa iya ya, untuk apa saya mengumpulkan harta di muka bumi ini?
pencuri akan mencuri dan mengambilnya. Bapak dikasih Tuhan, kekayaan tidak bisa menolong kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tidak bisa punya uang triliun pun tidak bisa membeli sebuah oksigen, saudara dikasih Tuhan. Kalau kita kembali renungkan, iya Tuhan, iya ya, nafas itu harganya mahal sekali ya. Kalau mungkin kita pernah melihat orang yang masuk ruang ICU, satu hari berapa puluh juta bahkan ratusan juta untuk bisa menyambung sebuah kehidupan. Sebab itu hari ini mari kita diingatkan kembali, ayo kita berusaha untuk memenangkan jiwa, mengumpulkan harta di surga, dan juga berusaha untuk menyelesaikan seluruh kehendak Allah pada zaman ini saja, saudara. Yang kedua, saudara, apakah pengharapan kita itu, saudara? Tentunya di dalam ayat 13 tadi yang kita baca adalah untuk menerima anugerah yang terakhir. Kita hidup ini karena kasih anugerah Tuhan. Kita hidup karena anugerah, saudara dikasih Tuhan. Tetapi anugerah yang terbesar nanti saat kita akan bertemu Dia muka dengan muka di dalam kekekalan, Bapak dikasih Tuhan. Itulah pengharapan kita itu. Sebab itu ketika kita mengerti kasih karunia Tuhan, mari kita melayani Tuhan, mari kita hidup dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Bekerja lebih keras seperti Rasul Paulus dikatakan, dia ada sebagaimana ada karena kasih karunia Tuhan. Bahkan dia lebih keras bekerja melayani Tuhan, Bapak dikasih Tuhan. Jangan menganggap remeh kasih karunia. Jangan murahan kasih karunia itu sehingga saudara hidup semena-mena, hidup dengan kemauan sendiri, dengan kebebasan sendiri. Harganya adalah mahal karena dibeli dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Maka kita diselamatkan oleh anugerahnya. Kapan itu akan menjadi kenyataan, Bapak Ibu dikasih Tuhan? Tentunya pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Be ready, yes, coming very soon. Siap atau tidak siap, Dia pasti akan datang. Sebab itu kita semuanya sedang menantikan. Mari Tuhan ingatkan, semuanya pasti akan menjadi kenyataan. Kalau kita sedang melihat tanda-tanda zaman, saudara, bahkan Alkitab juga sudah tertulis di dalam Daniel 12 ayat keempat, dikatakan dan pengetahuan akan bertambah. Saudara, saya pernah melihat sebuah YouTube di Cina itu sedang meneliti akan menghidupkan orang yang sudah mati, saudara. Wow, ini sudah melawan kehendak Tuhan, saudara. Dan kalau mungkin ini bisa terjadi, wah, pasti manusia akan menyembah ilmu pengetahuan. Bahkan hari-hari ini, saudara, kita melihat dulu, ya, radio yang kuno, ya, tapi sekarang sudah satelit luar biasa. Begitu cepat sekali perkembangan teknologi ini. Tetapi Tuhan ingatkan juga, sebagai tanda yang saudara bisa tandai, kapan sih kira-kira Tuhan itu ya, waktunya itu kapan? Saudara, kita lihat saja Matius 24 ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Pandemi ini tidak ada yang mengerti, mendunia, Bapak dikasih Tuhan. Sehingga semuanya diatur, jarak, cuci tangan, pakai masker. Kita tidak bisa beribadah, tetapi kita bisa melihat sebuah sisi yang positif. Injil, Bapak dikasih Tuhan, ini bisa diberitakan melalui media sosial. Sehingga mungkin Bapak Ibu yang ada di Papua, yang ada di Makassar, di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, bahkan dunia, bisa mendengar Injil kerajaan Allah, saudara dikasih Tuhan. Bagaimana kondisi gereja saat-saat ini? Kalau kita melihat 2 Timotius 3 ayat 1-5 yang tadi video singkat itu juga sudah menggambarkan kondisi manusia di akhir zaman. Egois, cinta uang, bahkan juga tidak bisa menerima ajaran yang sehat.
Saudara yang dikasihi Tuhan, memang saudara bebas melihat semua YouTube, khotbah-khotbah, tetapi saudara harus bisa menguji, menyeleksi, dan saudara bisa juga membuka kembali dengan firman Tuhan. Sebab itu mari kita kembali kepada Bible, kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada persekutuan orang-orang kudus, supaya kita tidak disesatkan. Ini kondisi zaman gereja saat ini, dan jangan sampai kita disesatkan oleh orang-orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu datang, haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Saudara, kita lihat semua sudah tertulis di dalam Alkitab. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan, live in holiness. Ini adalah standar satu-satunya di dalam kekekalan. Yang kedua adalah kekudusan. Mau tidak mau Bapak Ibu dikasih Tuhan, kekudusan ini harus menjadi proses yang kita harus jalani. Ketika saya dan saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara hidupnya dibenarkan, kemudian saudara mulai masuk di dalam dikuduskan, sampai nanti pada kemuliaan kita akan dimuliakan. Harus ada kerjasama saudara kalau kita mau hidup kudus. Tentunya kerjasama dengan siapa? Tentunya kerjasama dengan Roh Kudus, Bapak dikasih Tuhan. Harus ada kerjasama kita dengan Roh Kudus. Dalam 1 Timotius 1 ayat ke-15, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihi ini, agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Rasul Paulus mengerti apa itu artinya hidup di dalam kekudusan, saudara dikasih Tuhan. Dia berani menjadi contoh, dia berani menjadi teladan hidup dalam kekudusan. Dia tinggalkan yang lama, saudara, untuk mengejar pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan itu. Maka dia berani berkata, jadilah pengikutku, sama seperti juga aku menjadi pengikut Kristus. Kira-kira Bapak Ibu berani nggak ngomong seperti Rasul Paulus? Jadi pengikut aku ya, seperti aku menjadi pengikut Kristus gitu ya. Orang tentu akan melihat manusia, saudara, pasti. Di mana-mana figur hamba Tuhan, figur seseorang pemimpin, itu pasti terlihat dan dilihat. Mereka ingin mencontoh. Saudara dikasih Tuhan, mari Tuhan ingatkan supaya kita semuanya menjadi teladan yang baik. Pada akhirnya kita harus finishing well semuanya. Dan rahasianya tentunya adalah jadi pengikut Kristus, ya, seperti Rasul Paulus katakan, ya, karena karunia Allah dia ada sebagaimana ada, bukan karena kuat dan gagahnya, tetapi semua karena karunia Tuhan. Dan yang terakhir yang saudara dikasih Tuhan, seperti apa kita mempersiapkan diri dalam hidup kekekalan selain kekudusan? Yang ketiga adalah hidup di dalam takut akan Tuhan. Dikatakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Apa maknanya? Eternity means accountability. Artinya, saudara, adalah kekekalan itu artinya tanggung jawab. Katakan bersama saya, tanggung jawab. Amin. Wah, saya sampai semangat ini Bapak dikasih Tuhan. Maaf. Jadi semua kita akan mempertanggungjawabkan kita di hadapan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, tujuan pengadilan nanti itu apa sih? Ya, kalau saudara nanti baca dalam 2 Korintus 5 ayat ke-9, ya, kita ini sampai ayat 10, ya, kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Untuk apa kita menghadap tahta pengadilan Kristus? Untuk memperoleh mahkota, Bapak dikasih Tuhan.
Ya. Dengan demikian mari kita melihat tanggung jawab seperti apa yang Tuhan nanti di dalam tujuan pengadilan itu. Ingat, saudara, pengadilan yang berhubungan dengan penggunaan lidah. Hati-hati dengan lidah saya dan saudara, karena lidah itu bisa mematikan saudara. Dengan lidah kita bisa memberkati, dengan lidah kita bisa mengutuki orang. Sebab itu kita nanti akan dipertanggungjawabkan setiap perkataan yang kamu ucapkan. Tuhan minta pertanggungjawaban. Yang kedua apa, saudara? Penggunaan potensi, karunia. Semua orang Tuhan berikan karunia. Ada potensi dari setiap masing-masing. Apakah sudah digunakan untuk kekekalan? Atau hanya untuk dirimu sendiri? Supaya engkau disanjung, supaya engkau mungkin dipuja-puja oleh manusia. Semua potensi yang Tuhan berikan tentunya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan juga penggunaan keuangan, saudara, karena ini prinsip persaingan penyembahan kepada Allah adalah kepada Mammon. Dan Mammon ini bisa menjauhkan kita dengan kasih Kristus. Keuangan ini membuktikan juga sebenarnya tingkat kerohanian kita masing-masing, saudara. Bagaimana kita mengelola keuangan, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saya bersyukur ketika saya dipanggil menjadi full time di bagian keuangan, Tuhan juga uji soal uang, saudara. Tugas saya waktu itu masih muda adalah membuat laporan persepuluhan, laporan persembahan yang kemudian ditempel di gereja, di gedung gereja untuk dilihat semua jemaat bahwa persembahannya sudah masuk, perpuluhannya sudah masuk. Karena begitu banyak ketika itu persembahannya, bahkan amplopnya begitu banyak, kadang-kalanya saudara, tim bendahara mungkin lupa ada uang yang tertinggal karena uang itu baru. Lah itu bisa tertinggal di amplop. Tapi ini yang tertinggal ternyata cek tunai, saudara. Saat itu saya sendiri, teman saya lagi cuti. Tiba-tiba saya waktu itu butuh sekali dengan uang. Ada suara yang mengatakan ambil saja. Tidak ada yang tahu, kamu catat saja di komputer. Orang akan melihat uangnya dia sudah masuk. Tapi ada suara yang lemah lembut berkata jangan ambil. Suara dari roh jahat lebih keras, ambil. Kamu bisa beli rumah, kamu bisa beli motor. Cek tunai. Tidak ada yang tahu. Tapi Roh Kudus bilang, jangan ambil. Pergumulan sendirian, saudara, tidak ada yang lain. Tapi puji Tuhan, saya menang. Saya lulus, saudara. Saya laporkan kepada bendahara gereja, ini ada cek tertinggal. Waduh, ya udah setor lagi, gitu, saudara. Tapi dari sini kadang Tuhan uji. Hari ke hari saya dan saudara diuji sama Tuhan. Tapi saya berdoa, saudara lulus dalam ujian ini. Saudara harus menang, karena di akhir zaman Tuhan mencari pemenang. Barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang. Dalam kitab Wahyu mengatakan demikian. Sebab itu Tuhan ingatkan hari ini, ada upah yang tersedia Bapak dikasih Tuhan. Dikatakan hamba yang baik dan setia, mari masuk dalam kesukaan bersama Tuhan. Ada mahkota, bahkan ada kepercayaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai. Saudara, tujuan kita bukan hanya nanti masuk surga saja, tetapi saya rindu saudara ikut memerintah bersama Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun damai. Puji Tuhan. Saya berdoa supaya tidak ada yang masuk di dalam tahta penghakiman yang lain, yaitu tentang penghakiman tahta putih, saudara, karena disitulah iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, tempat binatang nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Alkitab dengan jelas mengatakan dalam Wahyu 20 ayat 12, orang-orang mati besar kecil berdiri di depan tahta itu, saudara. Semua nanti akan menghadap tahta pengadilan. Sebab itu saya berdoa hari ini,
Mari kita mempersiapkan hidup kita untuk masa kekekalan. Letakkan seluruh harapan untuk hari esok. Menangkan jiwa-jiwa, kumpulkan harta di surga. Ingat, istri Lot, saudara, yang menjadi tiang garam, dan hatinya pada hartanya. Yang kedua, hidup dalam kekudusan. Itulah standar hidup di dalam kekekalan. Kalau kita tidak kudus, kita tidak bisa melihat Tuhan. Dan yang ketiga, hidup dalam roh takut akan Allah. Inilah berbicara tentang tanggung jawab dalam potensi saudara, dalam keuangan saudara, tanggung jawab di dalam perkataan saudara. Ketika saudara mendengar firman hari ini, ketika Roh Kudus ingatkan akan hal ini, mari, belum ada yang terlambat. Kita berdoa, kita bereskan hidup kita dengan Tuhan. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil untuk pulang, untuk istirahat di rumah Bapa. Tapi siap atau tidak siap, Dia pasti akan datang kembali. Selama masih ada kesempatan, mari gunakan hidupmu untuk memuliakan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu hari ini. Tapi hamba berdoa, ya Tuhan, ketika Roh Kudus menjamah hati mereka yang ada di rumah, mungkin di perjalanan atau di lain tempat, izinkan Roh Kudus jamah mereka Tuhan. Pulihkan jiwa mereka, pulihkan hidup mereka ya Tuhan, agar mereka kemudian memikirkan perkara-perkara yang di atas hari-hari ini. Kalau hari ini mungkin engkau sedang mendengar dengan ada di tempat tidur karena sakit atau isolasi mandiri, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang telah dibeli lunas oleh darah Yesus Kristus, dan tubuh-Mu bait Allah, bangkit dan jadilah sembuh. Iman-Mu yang menyembuhkanmu hari ini, tumpangkan tangan di bagian yang sakit dan terima kesembuhan dalam nama Yesus. Karena saya yakin dan percaya ini tidak kontakmu, karena Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketika engkau mendengar firman, engkau meresponi. Ketika itulah, jadilah sesuai dengan imanmu. Sembuh, terima itu. Mungkin hari ini, saat engkau mendengar firman Tuhan dalam pergumulan juga, engkau memikirkan perkara-perkara yang di dunia ini, utang piutangmu, keuangan yang belum terus baik keadaannya. Tapi percayalah, Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Perkatakan firman Tuhan, deklarasikan firman Tuhan, yakini dan imani, Tuhan tidak pernah mempermalukan saudara. Ada waktunya saudara, saat ini pertolongannya dipercepat kepadamu, sehingga engkau mengalami terobosan mujizat di dalam keuangan, di dalam segala perkara hari ini. Engkau yang mungkin rindu mendapatkan pekerjaan atau pasangan hidup, nyatakan itu di dalam doa. Bapa di surga sedang menyediakan yang terbaik untuk semuanya ini. Di akhir semua ini, terima dengan iman, terima dengan iman di dalam nama Yesus Kristus. Bapak, terima kasih untuk setiap yang mendengarkan dan melihat YouTube Gunung Tabor Ministry ini. Berkati keluarga mereka, berkati hidup mereka, berkati pekerjaan mereka ya Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan buat semuanya berhasil dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih rahmat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, yang telah dinyatakan melalui kasih-Nya yang begitu ajaib dari pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan penghibur penolong dari Allah Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu semuanya hari ini sampai Maranatha. Mari yang percaya bersama saya katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih yang rindu untuk menyampaikan pergumulan, permohonan doa,
dapat menghubungi call center yang tertera di layar. Kami percaya setiap doa-doa yang masuk, kami akan terus mendoakannya dari tim Gunung Tabor Ministry. Kami akan terus berdoa buat Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat menghubungi call center. Demikian pula kalau Bapak Ibu saudara-saudari terkasih yang rindu untuk menabur dalam bentuk kesaksian, dalam bentuk ucapan syukur, dalam bentuk apapun, silakan menghubungi call center yang tertera di layar. Dan kami percaya setiap taburan yang Bapak Ibu saudara-saudari berikan pada kami, itu boleh memperluas pekerjaan Tuhan sampai ke seluruh dunia, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Kami rindu untuk berpartner dengan Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sehingga kita dapat menjadi satu tim di dalam Tuhan kita Yesus Kristus untuk menyatakan kemuliaannya, untuk terus mengerjakan amanat agung ini, sehingga Injil, kabar baik dapat diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita.